Perkenalkan, nama lengkap saya Lanus Tambang. Saya dari kelas A, Prodi Sejarah Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, mata kuliah STEM Budaya dan Dinamika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pertama, definisi wujud dan bentuk kebudayaan. Yang pertama saya akan menjelaskan kebudayaan dalam sistem dinamika. Kebudayaan dalam sistem dinamika ini ada tiga. Yang pertama, bahwa sistem budaya itu bersifat dinamis atau selalu mengalami perubahan dan mengalami perkembangan. Yang kedua, dalam budaya terjadi perubahan karena adanya suatu penemuan atau pengaruh globalisasi itu sendiri. Yang ketiga, budaya terbentuk karena kontak dengan suatu kelompok lain. Jadi budaya itu dalam suatu masyarakat itu mungkin terjadi karena adanya interaksi atau adanya kelompok masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan definisi kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Taylor, dia menjelaskan bahwa kebudayaan suatu kelompok yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, hukum, adat istiadat, dan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi Taylor di sini mendefinisikan suatu kebudayaan, yaitu bahwa suatu pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Yang kedua, menurut Sumarjan dan Suleman Sumardi, bahwa dia mendefinisikan kebudayaan di sini yaitu bahwa suatu hasil karya atau rasa dan cipta masyarakat itu sendiri. Yang berikut 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal dalam masyarakat. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat rumah tangga. Yang kedua, mata pencaharian dan sistem-sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, yaitu misalnya sistem kerabatan atau organisasi sosial. Yang keempat, bahasa. Bahasa di sini ada dua, lisan dan tulisan. Yang kelima, kesenian, ada seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh yaitu sistem religi atau sistem kepercayaan. Yang berikut saya akan menjelaskan wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan di sini ada tiga, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu ide, yang kedua sebagai suatu aktivitas dan tindakan, dan yang ketiga wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai ide. Jadi wujud kebudayaan sebagai ide di sini yaitu bahwa sifatnya abstrak atau ada dalam pikiran manusia, sehingga wujud ide ini bisa juga disebut sebagai budaya atau kultural seperti adat istiadat. Misalnya di sini yaitu tentang norma sopan santun, yaitu bagaimana bertutur kata kepada orang yang lebih tua yang ada di Indonesia, budaya Indonesia. Yang kedua yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kelompok kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia itu sendiri atau masyarakat. Jadi di sini wujud kebudayaan sebagai aktivitas manusia atau tindakan, bahwa kebudayaan itu mengenai tindakan berpola dari suatu manusia atau masyarakat itu sendiri, di mana mereka ditandai dengan adanya interaksi atau adanya pergaulan antara satu dengan yang lainnya. Yang misalnya di sini yaitu gotong royong. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Jadi wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia di sini menyangkut suatu aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri sebagai hasil karya dari masyarakat itu sendiri. Contohnya di sini yaitu misalnya patung, perhiasan, dan benda-benda peninggalan sejarah lainnya. Berikut saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kebudayaan. Ada dua bentuk kebudayaan di sini, yaitu kebudayaan materi, yakni suatu benda-benda hasil karya suatu kebudayaan yang punya bentuk dapat dilihat dan diraba. Jadi di sini sifatnya materi ini sifatnya abstrak ya, yaitu contohnya rumah, perhiasan, senjata. Yang kedua, kebudayaan non materi, yaitu ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya yaitu cerita dongeng, lagu, tarian tradisional. Yang berikut, asimilasi dan akulturasi. Pengertian asimilasi di sini yaitu suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi pembedaan yang terdapat antara orang perorangan, kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses sosial atau proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.
Jadi asimilasi di sini yaitu suatu proses sosial di mana adanya usaha-usaha dari suatu kelompok atau masyarakat untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara kelompok atau manusia dengan perorangan yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Jadi contohnya di sini asimilasi di sini yaitu misalnya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa gaul, contoh cara berpakaian. Yang berikut proses terjadinya asimilasi. Ada 3 proses terjadinya asimilasi. Yang pertama, adanya perkumpulan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya. Yang ketiga, masyarakat yang baur dengan kebudayaan tertentu. Jadi proses terjadinya asimilasi di sini yaitu bahwa adanya perkumpulan atau komunitas dengan latar belakang budaya berbeda. Yang kedua, terjadinya interaksi, dan yang ketiga, masyarakat yang membaur atau yang membaur dengan kebudayaan baru. Yang berikut alkulturasi. Alkulturasi di sini yaitu proses sosial yang timbul bila satu kelompok manusia dengan satu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan yang asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan kita itu sendiri. Jadi alkulturasi di sini itu bagaimana kebudayaan kita dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing sehingga proses kebudayaan asing masuk ke kebudayaan kita itu lambat laun akan diterima oleh kebudayaan kita itu sendiri tanpa adanya tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan asli kita sendiri. Contohnya alkulturasi di sini yaitu contohnya seni wayang, yaitu di mana seni ini merupakan perpaduan dari antara budaya Jawa dan India yang melahirkan contohnya kisah Mahabharata. Yang berikut ketika kebudayaan kita dihadapkan dengan kebudayaan asing, maka ada 2 perbedaan yang terjadi. Yang pertama, kebudayaan yang suka berubah terpengaruh oleh kebudayaan asing atau cover kultur. Yang kedua, kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur budaya asing atau overkultur, misalnya yaitu kebudayaan musik. Yang berikut yaitu sistem religi di Indonesia. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman jenis suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan kebudayaan lokal yang menjadi identitas atau ciri khas kebudayaan kita. Berikut pengertian religi menurut Konjaraningrat. Religi merupakan sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak oleh suatu umat beragama dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Jadi, sistem religi itu mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, dunia gaib, dan antara sama manusia dan lingkungannya. Yang berikut unsur-unsur religi. Unsur-unsur religi di sini pertama ada 5. Yang pertama, emosi keagamaan. Jadi emosi keagamaan ini berkaitan dengan getaran jiwa yang dirasakan manusia sehingga mendorongnya getaran jiwa tersebut akan mendorong individu atau manusia untuk berperilaku religi. Contohnya di sini yaitu misalnya menabur bunga di atas makam. Nah, di sini seorang misalnya ibunya meninggal, kemudian anaknya pergi melihat atau menabur bunga di atas makam ibunya. Dia percaya karena getaran jiwa yang dirasakannya bahwa dia percaya bahwa ibunya masih hidup, sehingga dia melakukan sehingga ia mendorongnya untuk berperilaku religi tersebut, misalnya sehingga ia tadi yang dilakukannya itu menabur bunga di atas makam. Yang kedua, kelompok keagamaan atau komunitas keagamaan. Jadi mereka itu atau orang-orang yang melakukan upacara religi tersebut, misalnya biksu, kiai, dan sebagainya. Yang ketiga, peralatan dalam upacara. Peralatan dalam upacara yaitu komponen penting dalam upacara religi. Misalnya apakah patung dan sebagainya. Yang keempat yaitu sistem kepercayaan atau bayangan manusia tentang bentuk dunia alam gaib dan lainnya. Sistem kepercayaan ini menyangkut unsur religi yang berhubungan dengan bayangan manusia terhadap dunia gaib. Jadi sistem kepercayaan ini saya akan menjelaskan di bawah ada 5 tadi, yaitu animisme, dinamisme, totemisme, politeisme, dan monoteisme. Saya akan menjelaskan setelah. Yang ke-6 yaitu sistem ritus dan upacara keagamaan. Sistem ritus dan upacara keagamaan bagaimana bahwa suatu perbuatan dilaksanakan sesuai tata kelakuan dengan melakukan urutan-urutan tertentu.
Yang berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis kepercayaan. Yang pertama, animisme. Animisme yaitu kepercayaan terhadap adanya roh-roh nenek moyang. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme yaitu kepercayaan akan benda-benda tertentu yang memiliki kekuatan gaib, misalnya patung, pohon besar, dan sebagainya. Yang ketiga, totemisme. Totemisme yaitu kepercayaan terhadap hewan karena dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supernatural. Yang keempat, politisme. Politisme yaitu kepercayaan terhadap keberadaannya dewa-dewi, bahwa kepercayaan ini penganut kepercayaan ini beranggap bahwa selain Tuhan masih ada keberadaan adanya dewa-dewi, atau percayaan ini menganggap adanya banyak Tuhan. Yang kelima, panteisme. Panteisme ini di sini berkaitan dengan kepercayaan yang bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam atau kehadirannya di luar alam itu sendiri. Yang keenam, monoteisme. Monoteisme itu bisa dibilang kebalikan dari politeisme, di mana kepercayaan monoteisme itu bahwa hanya ada satu Tuhan atau sifatnya yang tunggal. Yang berikut, materi yang berikut yaitu benturan dan konflik budaya. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beraneka ragam budaya. Akan tetapi, keberaneka ragam budaya itu selain menjadi ciri khas bangsa kita, di sisi lain dapat memicu berbagai masalah konflik budaya. Pertama, saya akan menjelaskan konflik budaya di Indonesia, yaitu tragedi Sampit. Saya akan menjelaskan secara singkat saja, yaitu tragedi Sampit di sini yaitu di mana konflik antara kebudayaan kelompok etnis Dayak dengan Madura. Yang kedua, konflik Maluku. Konflik Maluku karena adanya konflik kekerasan dengan latar belakang perbedaan agama. Yang berikut, konflik 1998. Di sini yaitu adanya krisis ekonomi yang berujung menjadi konflik sosial, dan pada penghujung Orde Baru, di mana jatuhnya Soeharto ditandai dengan merebaknya kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia. Yang berikut, faktor-faktor terjadinya konflik kebudayaan. Yang pertama, kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu di kondisi di mana adanya pembedaan kelompok sosial, di mana ketidakadilan dan ketidakseimbangan kondisi kehidupan mendorong masyarakat membanding-bandingkan kehidupannya dengan kelompok lain. Saya ambil contoh di sini, yaitu misalnya teman kita pergi kuliah itu menggunakan bus, sementara kita adanya jalan kaki. Nah, itu misalnya itu contoh kecil, yaitu adanya kecemburuan sosial. Yang berikut, sentimen kebudayaan. Sentimen kebudayaan di sini suatu pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik itu menyangkut norma, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Saya ambil contoh, yaitu misalnya orang Jawa menganggap suku dan kebudayaan Jawa lebih baik daripada suku dan kebudayaan orang NTT. Nah, di sini akan muncul sikap etnosentrisme, di mana etnosentrisme itu sendiri yaitu sikap yang mengagung-agungkan kebudayaan sendiri dan menganggap rendah kebudayaan bangsa lain. Yang ketiga, perubahan nilai budaya akibat globalisasi. Saya ambil contoh di sini, yaitu dari penggunaan bahasa. Dari bahasa kita tahu bahwa banyak kata-kata dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, memperkaya kosakata bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Yang kedua, saya ambil contoh dari sistem peralatan hidup dan teknologi, bahwa dulu dalam bidang pertanian masyarakat kita menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Akan tetapi setelah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kerbau yang dulunya digunakan untuk membajak sawah diganti dengan alat yang baru yang namanya traktor. Baik, itu saja materi saya. Saya ucapkan terima kasih.